Selamat datang para sobat Novelmi. Sebelum mulai mendengarkan, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel Novelmi Bercerita, bunyikan lonceng supaya dapat notifikasi dan siapkan snack selagi mendengarkan. Selamat mendengarkan novel Neighbor's Wife yang ditulis oleh Liani April. Bab 4 ini diberi judul Misi Khusus. Selamat mendengarkan. Esha sedang berpikir. Matanya menatap Janu kemudian ke arah bola mata Balin. Dia pun sudah membuat keputusan dan menjawab. Baiklah, aku akan bantu membuatkan bahan-bahan untuk barbeque. Balin ingin berjingkrak saking senangnya. Dia tahan hanya melakukan gerakan ringan dengan kepalan tangannya. Yang penting Esha bisa keluar dari rumahnya. Yang penting Esha bisa sedikit terhibur dengan pesta dadakan yang akan dilakukan antara pemilik indekos dan penyewanya. Balin dan Janu menyiapkan peralatan di halaman rumah yang bertabur bintang di angkasa. Tidak lupa dua wanita yang menjadi penghuni indekos itu pun turut meramaikan pesta bakar-bakaran yang sebenarnya rencana Balin untuk menghibur Esha yang baru bertengkar dengan suaminya. Mereka seolah tahu formasi dan hendak melakukan apa untuk membuat pesta bakar-bakaran itu sukses. Untunglah api mudah menyala. Balin sudah terlatih melakukan ini karena dia dan tim fotografer sering sekali harus berkemah dan menikmati momen dengan hidangan barbeque. Esha mengeluarkan karpet ke halaman rumahnya. Dia menggelar di tengah langit penuh bintang bersama hangatnya peralatan bakar-bakaran yang sedang diambil alih oleh Balin. Wah, bintangnya keren, sahut seorang penghuni wanita yang saat itu sedang membantu memotong bawang. Karena seruan itu yang lain mendongak ke langit malam dan memerhatikan bintang yang bertabur dengan menampilkan cahaya indahnya. Balin juga ikut mendongak, namun hanya sebentar saja sebab pandangannya menuju pada Esha yang nampak takjub pada apa yang dia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Para wanita itu sibuk menyerukan hal-hal yang indah, namun fokus Balin tetaplah pada Esha yang sedikit demi sedikit bisa menampilkan senyum tulusnya. Tanpa sadar Balin juga ikut tersenyum ketika Esha menarik bibirnya setelah menunjuk satu bintang yang paling terang. Balin yakin kalau malam itu begitu dingin, sebab itulah mereka mengenakan baju hangat yang tebal. Namun entah kenapa tubuhnya memanas, terutama di bagian pipi. Balin merasa pipinya seolah terbakar hanya karena Esha tertawa bersama penghuni wanita lain dan berkelakar hal yang tidak Balin mengerti. Meski wajah Esha masih kelihatan payah atau sembabnya belum hilang benar, tapi Esha lebih memesona seperti itu. Lebih indah daripada Esha yang berwajah sendu ketika bersama suaminya. Balin jadi ingin mengambil alih posisi suaminya Esha. Balin merasa lebih mampu untuk membahagiakan Esha, untuk membuat wanita itu menampilkan senyum termanisnya, untuk tidak menitikkan air mata. Balin mampu. Balin, mau ku bantu bakarkan dagingnya, tawar Esha. Tentu saja, Balin mengiyakan tawaran itu. Bukan saja karena dia kerepotan membakar daging sendirian, tapi dia juga ingin jarak mereka lebih dekat. Kemarin Esha menolak dan masuk ke rumah begitu Balin menggombalinya. Kali ini Balin tidak akan menyia-nyiakan kesempatan. Dekat seperti ini saja sudah cukup memuaskan untuk Balin. Esha mengambil satu pencapit lain dan bantu membalikkan daging yang sudah dibumbui tadi. Tidak banyak yang mereka bincangkan, Balin pun hanya bisa menatap Esha yang sedari tadi menunduk seolah menyembunyikan sembab di matanya. Apa kamu pernah mengikuti pesta seperti ini sebelumnya? Balin bertanya. Esha menatap Balin beberapa detik, lalu menggeleng.
Esya ini bisa dibilang wanita rumahan. Dia tidak pernah melakukan hal-hal menggembirakan lain di luar rumahnya. Bukan saja dia tidak mudah bergaul, dia juga memiliki banyak kekhawatiran juga keluar rumah terlalu lama. Belum. Ini yang pertama. Aku merasa aman karena ini di halaman rumahku, jawab Esya pelan. Jadi kamu belum pernah mencobanya di tempat yang jauh dari rumahmu? Ke gunung misalnya. Esya menggeleng lagi. Kalau aku mengajakmu, kamu mau ikut? Esya diam beberapa saat. Usianya sudah 30 tahun sekarang. Di usia yang sekarang ini, dia tidak memiliki teman dekat atau seseorang yang pantas disebut teman. Ajakan seperti ini tentulah menjadi yang pertama bagi Esya. Bukan berasal dari mulut suami, tapi dari penyewa indekosnya. Esya bisa merasakan kalau Balin tidak punya tujuan khusus dengan ajakan itu. Makanya Esya berani mengiyakan ajakan yang entah kapan akan terjadi itu. Iya, aku ingin mencoba banyak hal, tapi gak pernah punya kesempatan untuk melakukannya. Balin merekam itu baik-baik. Cukup dalam hati dia bertekad untuk membuat wanita di hadapannya ini bisa melakukan banyak kesenangan selama di dunia. Di depannya, Esya tidak boleh bersedih. Esya harus memiliki senyum cemerlang dan bahagia. Esya, mulai sekarang aku akan lebih banyak memperhatikanmu, gumam Balin pelan. Esya tidak terlalu mendengarkan kalimat Balin. Dia hanya bisa mengerutkan kening dan memiringkan kepalanya ke kanan. Balin tidak peduli Esya tidak mendengarkannya. Dia juga tidak perlu izin dari Esya. Untuk membahagiakan seseorang, tidak perlu pengakuan orang lain. Ya, Balin punya misi khusus. Dia akan membahagiakan Esya lebih banyak daripada saat dia bersama suaminya. Malam itu pun acara bakar-bakar mereka berlangsung menyenangkan. Balin bisa melihat senyum Esya terpancar. Wanita itu juga mau membuka dirinya. Sesekali dia membicarakan dirinya. Dan yang terpenting dia mulai berani memanggil Balin dengan leluasa. Balin, terima kasih ya. Aku suka pesta malam ini. Esya ucapkan itu ketika mereka telak berpisah dan kembali ke kamar masing-masing. Balin tidak membutuhkan apapun lagi. Balin tidak ingin dibayar apapun atas usahanya membuat Esya bahagia. Hanya senyum itu saja yang Balin butuhkan. Senyum yang Balin suka. Senyum yang membuat Balin tidak bisa tidur semalaman karena terus memikirkannya. Peralatan barbeque sudah dirapikan. Asap yang mengepul sudah menguap di udara malam. Namun senyum dan panggilan nama yang Esya lakukan masih membekas di ingatan Balin. Oh Esya, tidak tahu lagi bagaimana mengutarakannya. Balin sangat menyukai wanita itu. Tidak peduli dia sudah bersuami. Tidak peduli kalau wanita itu tidak akan pernah Balin miliki. Balin hanya ingin melihat senyum itu terus-menerus. Balin hanya ingin Esya menyebutkan namanya lebih sering, lebih intens, dan lebih bergairah. Namila Esya, hahaha kamu membuatku gila. Balin baru bisa tidur setelah menyebutkan nama Esya dalam mimpinya. Pagi-pagi Balin dihubungi Anika karena mereka akan melangsungkan pemotretan untuk promosi produk di sebuah pekantoran. Balin menoleh ke arah rumah Esya, berharap bisa bertemu dulu dengan wanita pujaan sebelum dia berangkat kerja. Namun Esya tidak muncul. Kemungkinan Esya belum bangun
Atau dia punya kesibukan di rumahnya hingga tidak sempat keluar rumah pagi itu untuk bertemu Balin. Balin berangkat mengendarai motornya. Motor keluar dari pelataran rumah, kemudian menjauh sampai ke jalan raya. Balin dan Anika janji bertemu di persimpangan jalan. Mereka akan menggunakan motor Balin untuk sampai ke tempat pemotretan. Sudah ada Anika menunggu tepat di pinggir jalan. Anika langsung naik begitu motor Balin menepi sebentar di persimpangan. Tidak perlu waktu lama, mereka pun berangkat menuju tempat yang dijanjikan dengan klien. "Kamu dandan, Anika?" tanya Balin di balik helm full face-nya. Anika yang Balin tahu adalah seorang wanita tomboy yang tidak pernah memoleskan apapun di wajahnya. Namun hari ini Balin bisa melihat kalau bibir Anika berubah warna. Kulit wajah Anika juga nampak lebih pucat dari biasanya karena bedak. Satu kesimpulan, Anika berdandan. Memangnya gak boleh? Anika langsung menimpali dengan nada kesal. "Boleh sih, aku cuma belum terbiasa saja dengan kamu yang berdandan. Kalau kamu keberatan aku dandan, aku akan hapus sekarang juga." "Eits, jangan." Balin sampai bersedia menoleh ke belakang hanya untuk mengatakan kalimat itu. "Baguslah kalau kamu sudah biasa berdandan. Kamu itu cantik. Pasti banyak lelaki yang suka padamu. Kamu hanya tinggal mengubah sedikit sikapmu yang seperti lelaki itu." Saat Balin bicara, Anika hanya bisa menatap punggung Balin dengan tatapan ambigu. Sebenarnya, dia berdandan untuk Balin. Sudah lama sekali, Anika menyukai Balin. Ini akhir dari bab pertama novel Neighbor's Wife karya Liani April. Kamu suka novel ini? Novel ini juga bisa dibaca di Novelme. Unduh aplikasinya sekarang juga di Google Play Store dan Apple App Store.